gerak dan gaya. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang gerak dan gaya. Selamat datang kembali di materi IPA. Oh ya teman-teman, mulai hari ini saya akan melakukan pembelajaran kepada kalian dengan metode perekam layar. Lanjut ya teman-teman. Apa itu gerak? Gerak merupakan perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Gerak memiliki 4 jenis, yaitu gerak semu, gerak relatif, GLB, dan GLBB. Yang pertama, kita akan membahas tentang gerak semu. Gerak semu merupakan benda yang diam tetapi seolah-olah bergerak karena gerakan pengamat. Contoh, ketika kita naik mobil, biasanya kalian naik mobil kan, itu mobilnya kan berjalan, pasti berjalan ya, disetirin sama supir atau sama mama papa kalian. Itu maka kelihatan di luar itu kayak ada yang berjalan gitu, kayak jalan-jalan gitu. Kelihatan bergerak di pinggir jalan. Matahari yang bergerak dari timur ke barat karena peristiwa rotasi bumi. Jadi, saya akan kasih kuis kepada kalian. Satu nomor saja. Apakah benar atau salah gerak adalah perubahan posisi suatu benda? Tulis di kolom komentar ya. Yang kedua, gerak relatif. Gerak relatif merupakan gerak suatu benda tergantung pada titik acuan. Contoh, si anak B menggendong A dan C, dia melihat B berjalan menjauhi C. Menurut C, maka A dan B bergerak karena ada perubahan posisi terhadap C. Sedangkan menurut B, titik A tidak bergerak karena tidak ada perubahan posisi A terhadap B. Nah, kuis lagi teman-teman. Jadi, kereta api bergerak meninggalkan stasiun. Menurut Park Seo-joon, kereta api bergerak terhadap dia yang berdiri di stasiun. Tetapi dia menurut masinis yang ada di dalam kereta api. Ini gerak semu atau relatif nih? Kalian komen di bawah ya. Perpindahan dan jarak. Keterangan. Variabel S adalah jarak atau perpindahan dalam satuan meter M. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda. Pasti ya teman-teman, pasti terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita berjalan, berpindah posisi. Jarak lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Jadi jaraknya kita berjalan itu kayak berapa gitu. Next. Nah, ada contoh soal teman-teman. Sebuah benda bergerak dari A menuju B, kemudian dia kembali ke C. Pada peristiwa di atas perpindahannya adalah AB kurangi BC. 200 meter kurangi 90 meter sama dengan 110 meter. Sedangkan jarak yang ditempuh adalah AB plus BC. Kayak total jarak yang ditempuh ya. Total semuanya ini. Jadi 200 meter ditambah dengan 90 meternya, yaitu 290 meter. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan didefinisikan sebagai besarnya jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah sebagai besarnya perpindahan tiap satuan waktu. Jadi rumusnya adalah V sama dengan S bagi T. Gerak lurus beraturan. Yang tadi GLB itu ya, merupakan gerak benda yang lintasannya lurus, kecepatannya konstan, tetap. Contohnya seperti kayak gini ya, mobil yang bergerak pada jalan lurus dengan kecepatan tetap. Seperti di jalan tol ya, atau seperti di jalan yang sepi gitu. V rata-rata adalah jumlah jarak perpindahan atau jumlah. Jadi gini, yang V sama dengan S bagi T tadi itu saya jelasin ya. Ini V ini rata-rata sama dengan S-nya itu adalah jumlah jarak atau jarak perpindahan, jarak kita berjalan misalnya, dibagi dengan jumlah waktu. Yang T tadi ya, time, waktu dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi contoh soal gini. Sebuah mobil mula-mula diam. Setelah 10 detik kemudian kecepatannya jadi 10 meter 10 m per s. Sorry ya kalau salah baca. Maka percepatan mobil tersebut adalah berapa nih? A 1 m per s. Itu. Kita akan menuju pembahasannya. Jadi diketahui VO sama dengan 0, VT sama dengan 100 meter per s, 10 meter per s, dan T sama dengan 10 sekon. 10 detik. Jadi menentukan percepatan. Berarti percepatan sama dengan data V dibagi data T.
Nih, maksudnya V sama dengan S bagi T. Jadi, gini, dalam kurung VT dibagi VT kurangi VO, data V dibagi T, time-nya ya, second. Sama dengan 10 M per S dibagi 10 second, sama dengan 1 M per S kuadrat. Jadi, grafik dari GLB dan GLBP ada sebagai berikut. Jadi, GLB tetap lurus ya. Kok tapi ada ini A dipercepat sama ini. Berarti kalau yang GLB ini startnya dari paling ujung. Sini titik sudut GLBP dipercepat, naik atas kan lama-lama, diperlambat, naik atas lama-lama nurun, tapi lama-lama nurun ya. A dipercepat dari tengah-tengah naik itu, lalu A diperlambat dari ujung ini atas sana, lalu lama-lama turun ke bawah gitu. Nah, jadi percepatan. Jadi yang pertama dipercepat. GLB yang kecepatannya makin lama makin cepat. Contoh GLBP dipercepat adalah gerak buah jatuh dari pohonnya. Diperlambat GLBP yang kecepatan makin lama makin kecil. Jadi diperlambat kan makin kecil kan, dipercepat makin cepat. Contoh GLBP diperlambat adalah gerak benda dilempar ke atas. Ini tadi grafik sudah saya jelasin. Tapi ini ada rumusnya kan. Kalau yang dari ujung sini naik atas sini, V M per S itu. Oke, lanjut ya. Lanjut, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lintasan lurus dengan percepatan tetap dan kecepatan yang berubah secara teratur. Percepatan adalah perubahan kelajuan setiap satu satuan waktu. Sorry, salah baca. Percepatan A sama dengan M per S kuadrat. Percepatan sama dengan perubahan kelajuan dibagi perubahan waktu. Jadi disingkat jadi A sama dengan V akhir dikurangi V awal, delta V itu dibagi delta time. Delta V bagi delta T itu. Nah, persamaan yang digunakan dalam GLBP sebagai berikut. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan persamaan di samping. Adalah saat GLBP dipercepat, tanda yang digunakan adalah plus, tambah. Untuk GLBP diperlambat, tanda yang digunakan adalah min, tanda kurang ya. Catatan penting di sini adalah nilai percepatan A yang dimasukkan dalam GLBP diperlambat bernilai positif karena dirumuskan sudah menggunakan tanda negatif. Untuk menentukan kecepatan akhir seperti ini, V sama dengan VO plus min A kali T. Untuk menentukan jarak yang ditempuh setelah detik, sekon itu sama adalah, jadi sekon sama dengan VO kali T kali time itu, sekonnya tadi itu. Terus dan plus min 1/2 kali percepatan kali waktu kuadrat, tapi ada tanda pangkat kuadratnya, pangkat 2. Sebuah mobil, ini soal ya teman-teman, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 10 M per S. Jika mobil tersebut mengurangi kelajuannya hingga berhenti setelah 5 detik, maka besarnya perlambatan mobil tersebut adalah berapa nih? Diketahui VO sama dengan 10 M per S, VT sama dengan 0, T sama dengan 5 detik, 5 sekon. Tentukan perlambatan A. Berarti VT sama dengan VO plus AT. Jadi O sama dengan 10 ditambah A kali 5. Berarti sama dengan min 10 sama dengan 5A. Nah, ini dari mana? Jadi min 10-nya ini dari mana nih? Jadi 10-nya itu pindah ruas kan ke paling depan. Jadinya min 10 sama dengan 5A. A sama dengan min 10 bagi 5 sama dengan min 2 M per S. Lalu tanda minnya dihilangin. Sudah, jawabannya D 2 M per S kuadrat. Ada soal lagi teman-teman. Sebuah benda yang mula-mula diam kemudian bercepat 0,2 M per S kuadrat setelah bergerak 10 detik, maka jarak tempuh benda tersebut adalah berapa? Diketahui VO sama dengan 0.
A sama dengan 0,2 M per S kuadrat jadi timenya 10 sekon 10 detik. Menentukan jarak yang ditempuh. S sama dengan VO kali waktu tambah 1/2 kali percepatan kali waktu kuadrat, time kuadrat. S sama dengan, masuk ini nih, VO nya 0 kan, lalu kali 10 yang T nya kan, ditambah 1/2 dikali 0,6, lalu kan T nya kan 10 detik, karena ada kena pangkat 2 nya, pas dengan pangkat 2 nya, makanya 10 pangkat 2 10, ini ada pangkat 2 nya tetap ya, jadi S sama dengan 10 meter. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini yang GLB dan GLBB tadi kan. Kembali ke sini. GLBB diperlambat. Kayak gini kan, kayak truk, gambar truk itu. Lalu kok GLBB dipercepat? Itu yang dari yang kecil-kecil gini, dari yang deket-deketan lubangnya lama-lama teng 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 gitu. Kalau yang GLB beraturan gini. Kalau ticker timer dipercepat lama-lama kayak gini, lama-lama kayak deketan ini. Kayak ini kan. Ya. Lalu GLBB diperlambat. Itu dari yang saling deketan, yang dari lubang deketan, kalau lama-lama ke arah kanan, itu lama-lama kayak jarang ada lubang. Kok GLB ya tetap peraturan gitu. Kesimpulannya seperti itu. Ciri-ciri GLB, lintasan lurus tetap. Ya pasti, percepatannya 0. Ciri-ciri GLB, lintasan lurus, kecepatan berubah beraturan, percepatan konstan, yang konstan. Nah, jadi kita masuk ke gaya, sebuah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Menyebabkan benda diam menjadi bergerak, dan sebaliknya, menyebabkan percepatan dan perlambatan, perubahan arah, dan perubahan bentuk, resultan gaya. Perpaduan dua gaya atau lebih. Jika resultan gaya searah maka jumlah kedua gaya. Jika resultan gaya berlawanan, selisih dua gaya. Nah, kita diperkenalkan dengan simbol F dan Newton. Gaya sentuh, gaya yang timbul karena sentuhan terhadap benda, seperti gaya gesek, otot, gaya pegas. Gaya yang tak tersentuh adalah gaya yang terjadi antara dua benda tanpa sentuhan, gaya magnet dan gaya gravitasi. Gravitasinya bumi ya terutama. Nah, ini ada contoh soal. Perhatikan gambar berikut, resultan gaya terjadi adalah, bisa kalian komen di bawah ya teman-teman. Lalu sebuah benda dengan kecepatan massa 20 kilo, percepatan 5 M per S kuadrat, gaya tersebut bekerja benda tersebut berapa ini? Berarti massa dikali percepatan M kali A, F. Berarti adalah 100 Newton ya, nomor 2 jawabannya gitu. Alto menarik sebuah medan jalan arah berlawanan. Adi narik ke kanan dengan gaya 40 Newton. Dan Aldo menarik ke kiri dengan gaya 45 Newton. Arah resultan gaya kasus tersebut adalah narik kiri, berarti 5 Newton ke kiri. Nah, untuk membahas gaya di pelajaran SMP